وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شأن الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Insyaallah dibaca. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعليم تذكر التذكير نفع والانتفاع إفادة واستفادة وحتى على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضاته ثوابه وقربه. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدنيا والآخرة. Kita lanjutkan muzakarah kita, kajian kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Kita masuk ke hikmah selanjutnya di kitab ini, hikmah ke-68. Masih membahas mengenai nur juga ini. Terakhir kayaknya ya. Baca dulu ibaratnya, hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru lahul kashfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Terjemahnya, an-nuru, nur, cahaya, lahu baginya al-kashfu. Waalaikumsalam. Al-kashfu ini terbuka atau tersingkap. An-nuru lahul kashfu, nur bagi nur tersebut, al-kashfu, tersingkap. Ya, maksudnya kita akan bisa melihat entah secara batiniyah atau secara zahiriyah. Kita akan bisa melihat sesuatu itu butuh pada nur. Nah, kalau enggak ada cahaya, kita enggak tahu apa di depan kita, apa di belakang kita, siapa di samping kita, siapa di samping kiri kita enggak tahu. Tapi ketika ada cahaya nur, baru kita akan tahu, oh ternyata si fulan, oh yang di depan saya ini dan itu. Itulah nur. Begitu juga bagian batin kita ini, mata batin kita, mata hati kita ini juga akan bisa melihat hal-hal yang batini ya alam-alam selain daripada alam dunia ini, alam nasut atau alam mulki wasyahadah ini bisa dilihat oleh mata batin kita, tergantung bercahayanya atau bagusnya tidaknya cahaya tersebut. Wal basiratu, dan basirah, basirah ini mata hati, mata batin. Lahu baginya al-hukmu, pemutus. Basirah ini nanti fungsinya dia akan memutuskan. Kalau sesuatu itu baik-baik dan sesuatu buruk-buruk, itu akan diputuskan oleh basirah, mata batin. Kalau basar, ini basar, mata zahir ini. Ini pun kalau mau bisa difungsikan untuk melihat, butuh cahaya. Nah begitu juga yang batin ini. Kita punya hati ini akan bisa memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata zahir kita, ya dari kalangan alam-alam selain alam manusia ini, alam kita dunia ini, jika bersih ada cahaya juga mata batin kita. Wal qalbu, dan hati, lahu baginya al-iqbalu, menerima, wal idbaru, dan menolak. Dan hati fungsinya untuk menolak dan menerima, dikerjakan atau ditinggalkan, tergantung nanti. Yang memutuskan terakhir itu adalah hati. Terjemah mudahnya, cahaya
fungsinya yaitu untuk menyingkap sesuatu yang belum kelihatan, dan basirah mata batin baginya pemutus. Ya. Selepas ada cahaya kan kita akan tahu, oh ini benda ini, benda ini. Nanti yang memutuskan ini baik dan benar-benar baik dan ini buruk, yang akan mencelakakan, yang akan membinasakan, itu nanti basirah mata batin. Kemudian yang akan menerimanya, dikerjakan atau ditinggalkan itu hati. Wal qalbu lahu al-iqbalu wal idbar, dan hati fungsinya untuk menolak atau meninggalkan, mengerjakan atau tidak. Paham ya? Nah, ini bunyi hikmahnya. Adapun penjelasannya ini sebenarnya sudah ada di kajian-kajian Al-Hikam yang dulu-dulu pernah kita bahas. Nur, basirah, hati, itu kurang lebih seperti itu penjelasannya. Cuman sekarang sedikit banyak ya kita ulang. Nah, insyaallah ya. An-nuru lahul kasfu, nur itu baginya penyingkapan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, nur ini sebagian pensyarah ulama menyebutkan nur di sini adalah ilmu. Kenapa disebut ilmu? Karena dengan ilmu inilah kita akan mengetahui mana baik, mana buruk. Kalau kita entah itu dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama, kalau kita tidak ada ilmu, tidak akan kita tahu, tidak akan kita paham ini membahayakan kita, ini akan menyelamatkan kita, ini akan menguntungkan kita, ini akan membinasakan kita, ini akan menolong kita, ini akan menghancurkan kita. Nah, itu semua butuh pada nurul ilm. Paham ya? Nah, walaupun ada sebagian ulama menjelaskan nur ya nur, sudah nur. Tapi sejatinya kan apapun ini tanpa ilmu kita tidak akan mengetahui. Seumpama dulu pengetahuan tidak diberikan di dunia ini, maka kita tidak akan mengerti apapun yang ada di sekeliling kita ini. Maka Nabi Allah Adam itu ketika beliau diciptakan, pertama yang diberikan oleh Allah kepada beliau apa? Ilmu. Wa 'allama Adamal asma, sehingga Nabi Adam tahu bahwa ini burung, ini pohon. Itu baru urusan dunianya, belum urusan anunya. Ini jangan disentuh, ini pohon ini jangan disentuh, ini boleh dimakan. Itu ilmu. Seumpama dulu Allah tidak berikan ilmu, yang tidak tahu Nabi Adam apa itu. Nah, makanya fungsinya ilmu itu untuk menyingkap. Maka tentunya nur ilmu itu ya terkadang juga bisa menyesatkan juga, terkadang juga bisa memberikan jalan kebaikan, petunjuk, tergantung. Paham ya? Begitu juga cahaya. Cahaya ini ya tergantung jumlah cahaya yang kita miliki. Kita ngelihat ini, kalau cahayanya itu redup gitu, agak remang-remang, ya juga bisa kurang sempurna, bahkan bisa jadi mudarat. Kita pakai mobil, pakai motor, cahaya lampu mobil kita, motor kita ini akinya kurang, tenaganya kurang, bisa remang-remang. Atau mungkin kacanya agak gelap, bisa bahaya. Begitu juga walaupun kita punya nur, tapi keadaan nur yang kita miliki ini banyak anunya, sudah banyak halangannya, sehingga tidak cerah, sehingga menghambat juga, bisa kita juga nabrak hal-hal yang dapat membahayakan kita. Begitu juga nur ilmu ini juga. Kalau nur ilmu ini juga kalau dia tidak benar, kurang pas, tidak sesuai, ya nanti ilmu ini juga akan bisa membawa orang itu menjadi celaka. Bisa enggak? Bisa. Dalam Al-Quran disebutkan wa'adallahu Allahu ala ilmin, kami sesatkan mereka dengan sebab ilmu. Paham ya? Nah, maka ada istilah ulama-ulama su, itu ada. Karena memang seperti itu. Nah, supaya nurul ilmu menjadi pembuka supaya kita jadi benar-benar lurus, dapat petunjuk yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ketentuan dalam mencari nur ilmu itu perlu pakai tata cara atau adab.
Karena sering kan kita tengok itu, bahkan dalam hadis Nabi yang sering disampaikan oleh guru tiang dulu di Pakistan, Maulana Tariq Jamil namanya, ketika beliau menyampaikan ini riwayat, beliau pasti menangis. Setiap menyampaikan ini pasti menangis. Dan beliau orang alim, sangat alim, terkenal di seluruh dunia, ceramah-ceramahnya alim. Beliau kalau menyampaikan hadis yang mengatakan awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah, orang yang pertama kali akan digiring masuk neraka, ditanya siapa? Terus sambil nangis beliau. Siapa? Yang pertama digiring. Siapa? Al-ulama. Ulama gitu. Berat makanya, berat makanya dipilih jadi ulama itu tidak banyak. Di samping dia punya kedudukan tinggi juga berat amanahnya berat. Kemudian jamaah Allah Subhanahu, makanya bagaimana supaya selamat nur ilmu ini bisa menjadi petunjuk kepada kita, maka tentulah kita carinya dengan betul-betul adab yang benar. Insyaallah ya. Nah, karena kalau sudah menuntutnya aja, mencarinya ilmu ini kurang pas, nanti ilmu ini yang akan menjadi hujah. Akan menjadi hujah. Kemarin tiang sempat mendengar itu satu riwayat yang dibacakan oleh seorang ulama. Beliau katakan fasadul umara fasadur ra'iyah bi fasadil umara, katanya. Entah ini hadis atau riwayat kalam ulama, tapi ini luar biasa ini, katanya fasadur ra'iyah, rusaknya rakyat, orang-orang awam, bi fasadil umara, karena rusaknya para petinggi, para pejabat. Rusaknya rakyat ini, rakyat kita lah, orang-orang awam nih, karena rusaknya para pejabat. Wa fasadul umara bi fasadil ulama, dan rusaknya para pejabat nih karena rusaknya para ulama. Ulama yang tidak jaga dirinya, jaga wiroinya, jaga qanaahnya, selalu dekat dengan penguasa, sehingga mendapatkan perintah-perintah yang melanggar karena untuk mendapat kedudukan di sisi penguasa, sehingga mengeluarkan fatwa yang aslinya tidak boleh dipatwakan boleh dan sebagainya, sehingga rusak para pejabat. Rusaknya para pejabat, rusaklah umara. Dan rusaknya ulama itu biasanya ketika nuntut itu nggak benar, nuntut ilmunya nggak benar. Kalau sudah nuntut ilmunya nggak benar, nanti jadi kiai juga kiai nggak benar. Nah, paham ya? Maka untuk mendapatkan nur ilmu ini yang benar, maka hendaklah tuntutlah ia dengan cara yang benar. Maka dulu kita kalau di Temboro itu, sebelum kita ngaji kitab itu, kita diarahkan ngaji kitab-kitab akhlak kita, adab ta'lim wa ta'lum gitu, ta'limul muta'allim, tibyan itu. Banyak sekali kitab-kitab sebelum mempelajari kitab itu diajari itu tibyan. Kalau di tempat kita itu kita diajarkan itu tibyan fi adabi hamalatil Quran, adab bagi orang-orang yang penghafal Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu bisa menjadi hujah untuk kita dan juga menjadi pembantu kita, tergantung. Maka perlu kita tahu adabnya supaya Al-Quran ini menjadi petunjuk buat kita. Paham ya? Maka sebagian ulama menyebutkan, nah, hendaklah ilmu ini kita tuntut dengan benar. Di sini mungkin sedikit kita muzakarah mengenai bagaimana tata cara menuntut ilmu yang benar itu, yang akan membawa kita kepada jalan keselamatan. Insyaallah ya. Yang pertama, ketika kita hendak menuntut ilmu, entah kita ini yang tua-tua atau mungkin nanti anak kita menuntut ilmu, pertama yang harus ditekankan niat yang benar. Niatnya apa? Ridha Allah. Karena dari semua niat-niat itu yang paling tinggi itu adalah niat karena mencari ridha Allah. Wa ridwanum minallahi akbar. Itu yang pertama, niatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Terus kita tanamkan ke dalam hati anak-anak kita, diri kita, ketika ada keluar rumah untuk menuntut ilmu, cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dalam menuntut lurus.
Tidak nanti karena ada hal sedikit di tengah perjalanan ketika nuntut ilmu ada ini sehingga kita berhenti. Itu menunjukkan kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika nuntut ilmu hendaklah niat juga untuk apa? Untuk menyempurnakan agama dalam diri kita. Karena kita banyak tidak tahu, banyak kurang dalam diri kita ini. Nah, dengan kita hadir di setiap majelis niat untuk menyempurnakan kekurangan kita, ketidaktahuan kita terhadap agama atau ilmu agama. Itu niat kedua, niat berangkat dari rumah, niat pondokkan anak kita supaya dia ini bisa sempurnakan agamanya. Paham ya? Kemudian juga niat yang ketiga, menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Ini penting karena kebodohan ini masalah. Selagi kebodohan masih tertinggal dalam diri kita, banyak hal tidak akan kita tahu. Maka Nabi pertama minta itu diminta dijauhkan daripada kebodohan dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Paham ya? Kemudian yang ketiga, itu gabungan tadi untuk mencari, yang kedua itu untuk menghilangkan kebodohan dan untuk menyempurnakan agama, itu gabungan jadi dua. Kemudian yang ketiga, niatnya apa? Sebelum kita melangkahkan kaki pergi ke majelis ilmu, niat kosongkan diri kita sebelum menuju ke majelis ilmu. Jangan kita berangkat dari majelis rumah ke majelis ilmu sudah kita paham, oh pasti ini akan dibahas Ustaz itu, pasti ini. Nanti kalau sudah kita terisi duluan, tidak akan bisa diisi lagi itu. Anggap kita ini kosongkan, dia tahu apa-apa, berangkat. Mesti nanti ketika kita duduk akan dapat tambahan ilmu. Lagu lamun tahu badai, oh pasti ini yang bahasnya wah tisik te diri te. Nah itu nanti tidak akan dapat apa-apa nanti, karena sudah berisi duluan. Itu gelas, botol ini kalau sudah berisi air, kita akan isi lagi nggak akan bisa. Harus dikosongkan dulu. Berangkat dari rumah itu kosongkan. Saya ini bodoh, saya butuh ilmu, saya nggak bisa berangkat. Mesti nanti akan dapat tambahan ilmu. Kosongkan pikiran kita, kosongkan diri kita dari merasa sudah tahu ketika berangkat menuju ilmu itu, sehingga apa mudah nanti diisi oleh pengajar tersebut, kekosongan kita itu. Tapi kalau mentah berangkat nih merasa tahu, apalagi merasa lebih mengetahui dari ustadz yang menyampaikan itu, nah tidak akan bisa nanti. Dimanapun kita hadir tidak akan dapat manfaat. Tetapi walaupun tahu alim, sangat-sangat alim misalnya nih, tetapi niat ini kita pasangkan dalam diri kita, tetap merasa kosong ketika hendak hadir di majelis ilmu, tetap akan dapat ilmu nanti. Walaupun yang menyampaikan itu derajat kealimannya lebih bawah daripada dia, karena niatnya sudah begitu. Saya punya guru tiang tuh di Pakistan, Mufti Maulana Ashraf Ali Tanwi. Jadi beliau itu setiap datang di majelis-majelis, beliau itu muftinya para mufti, master di Pakistan dulu beliau itu. Itu beliau setiap majelis yang beliau hadiri, walaupun sudah alim kayak begitu, tetap beliau dapat tambahan ilmu. Walaupun yang menyampaikan itu kadang yang pernah diajar oleh beliau. Sehingga beliau sampaikan, setiap saya datang di majelis ilmu tetap aja ada ilmu yang saya dapat itu. Sehingga beliau katakan, apa rasanya? Ketika saya berangkat tetap saya merasa bodoh. Nah, ketika saya merasa bodoh berangkat, walaupun yang nyampaikan jauh rendah kealiman ketimbang saya tetap dapat ilmu. Makanya ketika hendak berangkat ke majelis ilmu, tanamkan, kosongkan diri kita. Kita masih bodoh, butuh belajar. Walaupun kita sudah tahu banyak, nanti pasti ada saja 1-2 tambahan ilmu yang Allah beri. Insyaallah ya. Seperti itu. Kosongkan diri kita, kosongkan hati kita dari merasa tahu ketika hendak berangkat untuk menuntut ilmu. Kemudian yang keempat yaitu usaha untuk memahami. Harus mujahadah. Ilmu ini mahal, khususnya ilmu agama. Dia karena wah ini bau lewat takut langsung ternyerah. Oh, tidak bisa. Harus berusaha untuk memahami. Itu kesempatan kalau kita memang benar penuntut sejati. Kalau ada hal yang agak susah itu jadi motivasi kita. Oh, saya harus sungguh-sungguh, saya harus rajin ngaji, saya harus datang serahmi ke ustadznya, tanyakan. Itu kesempatan. Dendek buruk tersekejar dia terpahami. Wah, jauh lalu pembahasan kita yang termahrum, tidak temuan untuk ilmu jadi.
Menuntut ilmu itu berat, harus berkorban, harus susah, harus mujahadah, harus mikir gitu. Kalau memang kita mau dapat ilmu yang kebanyakan kita ini kan kalau sudah dijelaskan sekecet dong dia paham apa, berat, udah cocok sudah ini dapat nurnya ilmu. Harus jangan jadikan itu sebagai motivasi, berarti saya harus sungguh-sungguh nih, harus tanya lagi, sehingga apa, berkembang terus kita dalam ilmu. Semakin kalau sudah satu hal kok kita tidak tahu terus kita mantelah, ya sudah, ilmu juga akan stop sampai situ. Menunjukkan kita nggak ada pengorbanan, nggak ada susah payah untuk buka otak saja mikir sekecet itu tidak temeli. Warga urusan dunia sampai apal tetuk apa-apa nih urusan ilmu, bro tendek ngerti sekecet ternyata. Berarti itu kesempatan kita gunakan untuk apa? Untuk bertanya, untuk buka lagi, dengar lagi itu. Sehingga apa, semakin terus akan meningkat nur cahaya ilmu ke dalam diri kita. Insya Allah ya. Usaha untuk memahami, mujahadah, usaha untuk kemudian yang terakhir tentunya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas untuk selalu minta doa, terutama minta berdoa kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dalam Al-Qur'an tidak ada yang diabadikan dalam Al-Qur'an doa-doa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kecuali satu doa saja. Nabi minta supaya ditingkatkan imannya, tingkatkan takwanya, ditingkatkan macam-macamnya. Tapi yang diabadikan dalam Al-Quran terus kita baca sampai hari kiamat, doa yang Nabi yang bagaimana? Minta ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu yang diabadikan. Insyaallah ya, kita selalu minta doa ilmu yang bermanfaat. Itu dari kita yang nuntut, itu yang perlu diperhatikan. Niat yang benar, kemudian niatnya karena Allah, kemudian niat untuk sempurnakan agama dalam diri kita yang kurang-kurang, insya Allah akan sempurnakan dengan kita di majelis ilmu. Jangan kita hadir, setiap hadir itu biasa-biasa saja, tergantung niat nanti. Kemudian niat untuk apa? Hilangkan kebodohan, karena ibodohan itu penyakit besar itu. Kita punya musuh yang dahsyat pinternya jauh lebih baik ketimbang kita punya teman bodoh. Kalau musuh itu pintar, kita hadapi, kita akan berusaha untuk lebih pintar lagi. Kita punya lawan ini pemain bal yang hebat, kita akan sungguh-sungguh latihan lagi untuk bisa mengimbangi minimal kalau bisa mengalahkan, sehingga semakin kita sungguh-sungguh belajar. Tetapi kalau kita punya kawan bodoh, ini penyakit sudah. Jadi masalah di jalan itu. Suruh ondot, play, suruh istirahat, tinduk, itu ribet jadi. Maka kita berdoa, insya Allah ya, dari kebodohan, apalagi kebodohan dalam urusan agama. Maka nuntut, nuntut sungguh-sungguh, kok belum paham, terus saya nuntut. Nanti akan dikumpulkan bersama para penuntut ilmu. Kemudian juga tempat kita nuntut itu juga harus kita mengerti. Dan sembarang ilmu nu tampil sembarangan, mesti ilmu itu kita berguru caranya. Ini supaya kita mendapatkan nurnya ilmu yang membawa kita dekat dengan Allah. Ilmu itu kan terkadang bisa didapat dari internet, dari baca-baca bisa. Tetapi ilmu yang benar itu apa? Mesti berguru. Tidak tebon, tidak berguru. Jelas dalam Al-Quran Allah perintahkan, Allah sebutkan, wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Orang yang akan dikehendaki tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini sebagian ulama ngarahkannya ke tarekat, tapi semua mau tarekat mau apa saja mesti kita harus berguru. Ini tradisi dalam Islam ini, mau ilmu itu harus berguru. Tidak bisa tidak berguru. Karena dalam kalamnya Imam Syafi'i beliau menyebutkan, man lam yakun lahu syaikha fa syaikhuhu syaitan. Siapa mengkaji ilmu kalau tidak punya guru, ya perdalamin diri wah baca mesa, buka media mesa pahami, setan jadi guru. Tidak bisa. Ilmu itu harus punya guru. Paham ya? Itu pertama. Cari muallim atau orang-orang yang pintar dalam agama ini yang punya guru. Jangan kita berguru kepada
orang yang dianggap guru tapi dia sendiri tidak punya guru karena dia pinter apa namanya, buka media, pinter baca, lama-lama kok dia pandai, pinter bicara, terus kita jadikan guru kita sementara dia nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, tersesat pastikan sudah. Paham ya? Nah, apalagi zaman sekarang kan ini, masya Allah, zaman sekarang ini pernah Nabi sabdakan nih, ingatkan kepada sahabat dan untuk kita. Nabi dulu pernah nyabdakan, saya innakum fi zamanin, kata Nabi di hadapan para sahabat, wahai sahabatku, engkau sekarang berada di zaman katsirul fuqaha wa qalilul khutaba. Wahai sahabat-sahabatku, kalian semua sekarang berada di zaman banyak orang-orang yang paham agama tapi sedikit yang berani berbicara. Sahabat itu orang-orang paham agama rata-rata karena hari-hari di majelis Nabi. Tapi untuk menyampaikan atau untuk berbicara itu berat bagi mereka, karena mereka anggap tanggung jawab besar ini menyampaikan agama kalau nggak benar-benar. Sehingga alimnya banyak tapi yang berbicara sedikit. Saya ti alaikum zaman, nanti wahai sahabat akan datang satu zaman kebalik. Qalilul fuqaha wa katsirul khutaba. Orang alim paham agama sedikit tapi yang ngomong agama banyak. Buru berajah ngani berani menyampaikan agama. Buru untuk sekat berani. Lu endek nak? Lu endek. Berani ngoceh-ngoceh agama, mondok ndek nuah berajaga karena mungkin sempat baca-baca nih, langsung berfatwa, langsung nyampaikan sendiri, langsung nyalaan dan sebagainya. Terjadi enggak? Nah, akan datang suatu zaman nanti orang paham agama sedikit tetapi yang ngomong agama banyak. Nah, terjadi zaman sekarang. Kebalikan zaman sahabat dahulu kan terjadi sekarang di sekeliling kita ini. Nah, kurang paham agama menyampaikan agama, apalagi kalau semungkin menyampaikan targhib tidak apa-apa penyamar. Tapi kalau sudah kita orang awam nggak ngerti ilmu kok bahas hukum, pasti menyesatkan sudah. Makanya hati-hati. Ya mungkin kalau ceramah mengingatkan, targhib, semangat tidak apa-apa orang awam. Tapi kalau masalah hukum tidak naranahnya nanti pasti akan salah. Sehingga apa? Manfaat malah akan membawamu mudarat. Itu yang pertama. Mesti supaya dapat ilmu nur cahaya yang bermanfaat, ilmu itu harus berguru. Yang pertama. Apakah berguru cukup? Enggak cukup. Mesti berguru kepada guru-guru yang punya sanad ilmu. Lihat di mana dia belajar ilmu. Lihat sanad ilmunya. Maksudnya sanad ini apa? Dia punya guru-guru yang tempat kita ngaji itu, kemudian nanti gurunya ke gurunya terus rantai keilmuan sampai kepada para ulama-ulama tinggi seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, terus sampai kepada tabi'in, sampai ke tabi'ut tabi'in, sampai kepada Rasul. Itu namanya sanad ilmu. Supaya apa? Ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jangan kita berguru kepada orang-orang yang seperti tadi, pandai bicara, pandai ngomong, tapi tidak pernah tahu kita nuntut ilmunya di mana. Tidak pernah tahu. Maka harus kita nuntut ilmu di guru-guru yang punya sanad keilmuan, yang dia ngaji ke gurunya terus sampai nanti ke ulama-ulama senior di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampai ke sahabat, sampai kepada Rasulullah. Supaya apa? Selamat kita. Dan insya Allah ustadz-ustadz ada tuan guru atau ulama-ulama yang punya sanad keilmuan tidak akan nyeleweng penyampaiannya daripada apa yang telah disampaikan oleh guru-guru di atasnya. Pasti akan sesuai, sehingga rantai keilmuan itu menyelamatkan. Imam Malik beliau mengatakan, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad ilmu ini, nanti orang akan mudah ngoceh. Orang kok mudah ngoceh, sembarang dia sampaikan sampai menyalahkan, membid'ahkan, mengharamkan dan sebagainya, dipastikan tidak punya sanad ilmu. Lamun nebui sanad ilmu, insya Allah akan serupa penyampaiannya seperti apa yang disampaikan oleh guru-gurunya sampai kepada Rasul. Itu gunanya. Kalau tidak ada sanad ilmu, maka orang akan mudah ngoceh macam-macam sekehendak nafsunya. Tapi kalau orang punya sanad ilmu,
tidak akan berani ngomong kecuali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh. Maka ciri khas ulama-ulama yang punya sanad ilmu, ngaji itu pakai kitab. Bukan aku ceramah-ceramah umum ya semua bisa, tapi harus pakai kitab supaya lurus. Maka usahakan nuntut ilmu, nuntut kajian ilmu-ilmu yang pakai kitab supaya lurus. Kalau sang ceramah-ceramah sembarangan ya lu dengan tahu. Bukan berarti terus kita larang, silahkan. Tetapi kalau lebih bagusnya nuntut ilmu di guru-guru yang punya sanad ilmu. Paham ya? Kemudian yang terakhir bagi kita ini apa? Yang terakhir yaitu apa yang disampaikan Imam Ghazi dalam Ihya. Ini yang terakhir. Apa beliau katakan? Ini juga sering saya sampaikan dulu. La tajlis inda kulli alimin illa alimin yad'uka minal khamsin atau ya'muruka minal khamsin ila khamsin. Jangan duduk di setiap orang yang kamu anggap alim kecuali dia menyuruh kepada 5 perkara. Kalau dia menyuruh dan meninggalkan kepada 5 perkara ini, duduk. Jangan setiap orang yang kita anggap alim. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Dia ngarahkan kita ini dari ragu-ragu dengan Allah menjadi tambah mantap dengan Allah, tambah yakin, tambah kenal kita kepada Allah. Duduk di situ. Dendek terduduk di majelis-majelis yang teragu joko Allah Ta'ala, yang khawatir, yang macam-macam joko Allah Ta'ala, bimbang dengan janji Allah, dengan zat dan segalanya daripada Allah, jangan. Itu bahaya. Itu soal akidah. Kemudian yang kedua, minat takabbur ila tawadu. Jadi cari guru-guru yang mengarahkan kita ini supaya jadi tawadu. Jadi cari guru-guru yang mengarahkan kita untuk tawadu, tidak takabur, tidak sombong. Kemudian minar riya ilal ikhlas, daripada riya menuju ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, minal baghawati ilal mahabbah. Dari apa? Dari saling membenci, buat keonaran, buat fitnah, kepada guru-guru yang mengajak kita untuk mahabbah, untuk saling mencintai. Kalau ada guru-guru yang mengajak kita membenci, bermusuhan ya itu lebih baik kita tinggalkan. Karena ajaran Nabi itu mengarahkan kita untuk saling mencintai. Kemudian minar raghbati ilal akhirah. Kemudian dari cinta dunia menuju cinta negeri yang kekal, yaitu akhirat. Ini kita pilih. Yang pertama tadi, guru itu mencari ilmu harus ada gurunya, guru yang bersanad. Kemudian yang terakhir yang 5 tadi itu. Maka insya Allah ketika kita duduk dan mencari ilmu dengan tata tertib seperti itu, nanti ilmu inilah yang akan menyelamatkan kepada diri kita. Maka nggak sembarang kita tuntut ilmu, nggak sembarang, mesti ada aturannya, sehingga ilmu yang kita tuntut ini memang membawa kita untuk selamat dunia akhirat. Kemudian wal basiratu lahul hukmu, dan basirah baginya pemutus. Basirah ini mata hati. Ini pun bagaimana caranya? Ada 2 saja, ini singkat-singkat saja untuk menajamkan mata basir. Ini mata basirah ini kalau betul-betul terbuka, ada 2 yang akan diberi oleh Allah. Di samping kelezatan, kedekatan dengan Allah, akan mampu memandang hal-hal yang di luar dari pandangan umumnya manusia biasa. Sebagian ulama menyebutkan dia akan mampu dibukakan memandang alamul malakut namanya. Alamul malakut ini alam di luar diri kita, alamnya malaikat. Seperti akan bisa melihat lauhil mahfuz, akan bisa melihat arsy. Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Abu Hasan Sazili, ini gurunya Imam Ahmad Ibn Athaillah ini, beliau itu kalau ada orang mau baiat thariqah ke beliau itu tidak langsung diterima. Ntar dulu, saya lihat dulu namamu ini ada nggak di Lauhil Mahfuz. Kalau ada baru saya terima. Langsung. itu karomah yang Allah berikan. Kan beliau karomah yang Allah berikan. Kalau ada saya terima. Itu biasa. Dulu pernah Syekh Ahmad Ar-Rifai, ini sultan-sultan awliya semua, atau siapa, Syekh Ahmad Al-Baydawi, kalau siapa itu, ketika ada seorang ulama menanyakan tentang karomah beliau, gimana karomah beliau ini, karomah Syekh Ahmad Al-Baydawi ini berada di hadapan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ada muridnya Syekh Hasan Syadzili yang wali juga melihat begitu tinggi karamahnya kok bisa bergelantungan di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bangsa para wali ceritanya gitu, di manakibnya gitu. Maka ya Syekh begitu hebatnya makom Tuhan ini. Apa amalan kok Tuhan sampai bisa seperti ini, bisa menjangkau alam seperti ini katanya. Aku selalu menahan hawa nafsuku, berlapar-lapar untuk mencari ridha Allah. Selalu kulawan nafsuku, apa yang dia mau kulawan, sehingga Allah beri aku makom seperti ini. Tuhan tahu nggak makomnya guru saya, Syekh Hasan Syadzili katanya. Oh, kalau itu nggak aku jangkau, jauh lebih dari aku lagi, 40 derajat lagi ke atas. Nggak aku jangkau itu makom gurumu itu. Maknanya wali-wali Allah seperti itu diberi oleh Allah, alamul malakut, seperti itu, menjangkau alam-alam yang di luar dari pandangan manusia umum pada biasanya. Kita ahli sunnah wal jamaah harus meyakini itu, karena itu bagian dari karomah, dan karomah ini ada dalam Al-Quran disebutkan. Karomah Ashabul Kahfi tidur sampai 350 tahun, Maryam diberi makan dari surga, itu karomah. Itu Maryam bukan nabi, Ashabul Kahfi bukan nabi, tapi para wali kekasih Allah, ada karomahnya. Itu yang pertama. Kemudian juga bisa jadi dia akan dibukakan mengetahui keadaan-keadaan yang akan datang gitu. Ya, mengetahui takdir, melihat orang ditahu ini orang begini, itu diberikan oleh Allah kepada para wali. Cuman umumnya yang akan diberikan melihat alam-alam yang malakut yang seperti itu harus para wali. Tapi kalau orang-orang yang ahli masyarakat tidak akan sampai bisa memandang seperti itu. Tapi untuk mengetahui takdir nanti yang akan datang, isi hati orang, itu bisa wali dapat, bisa juga orang-orang yang bukan wali atau orang-orang jahat bisa dapat. Seperti para dukun, itu bisa mengetahui isi hati orang itu. Tapi bukan karena dia setan atau jin yang berkomplot dengan dia. Tetapi kalau kekasih Allah itu umumnya mereka akan dijaga, walaupun ada yang diberi melihat isi hati orang, tapi itu penyakitnya. Jangan kita minta seperti itu. Kalau nggak bisa kita akhlak yang baik, jaga diri yang baik, nanti kita akan kelihatan di hadapan kita aib orang ini pernah berbuat seperti ini kelihatan kalau orang itu dibuka mata basirahnya. Dan ingat, itu adalah bukan tujuan. Maka bagaimana caranya supaya mata basirah ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya dua, selalu bersihkan hati dari segala penyakit-penyakit hati, kemudian banyak-banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lawan setiap datang namanya keraguan-raguan, lawan dengan yakin. Setiap kita ingin takabur, lawan dengan tawadu. Jadi orang yang selamat hatinya bukan orang yang tidak akan berpikir untuk riya. Tidak datang riya itu, datang takabur itu, datang sombong itu, datang cinta, tapi tetap dia tepis istighbar, ini salah. Itulah nanti yang akan bisa membuka. Bukan berarti orang yang bagus hatinya itu tidak akan terdati seperti itu. Tidak. Yang akan terjaga utuh hatinya tidak akan mikir ke situ, itu hanya para nabi. Tapi kalau kita selagi kita ini bukan, tetap akan datang, tapi kita tepis. Datang sombong, lawan dengan tawadu. Datang datang ria, lawan dengan ikhlas. Lawan, bukan terus hati kita ada yang main di situ. Lawan dia, ya Allah, istighfar minimal. Ya Allah, baca ilah yang termaksud disebut, untuk lawan itu terjaga nanti hati kita. Bukan berarti kita tidak datang takabur, datang, tapi lawan. Kemudian selalu berserah, banyak-banyak berserah, pasrah utuh-utuh kepada Allah. Jangan bersandar kepada amal, kepada diri kita, harta. Cepat bersandar kepada Allah. Nah, orang yang bisa dua ini, insya Allah lambat laun akan dibukakan mata basirahnya oleh Allah. Jaga hati, kemudian banyak-banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, terbukanya mata basirah ini bukan suatu hal yang besar, ya. Nah, jangan kita jadikan kalau kita bisa melihat ini itu berarti makom kita tinggi. Paham ya? Ini penting ini. Terkadang kita ini zaman sekarang ini, kalau kita akan anggap orang itu dekat dengan Allah mesti dia mengetahui hal seperti itu. Enggak. Itu suatu kelebihan yang Allah berikan, bukan berarti menunjukkan orang itu derajatnya sangat-sangat tinggi. Enggak gitu. Karena Nabi saja dalam riwayat, ada enggak Nabi Muhammad itu pernah berjalan riwayatnya dari atas air? Ada enggak? Ada enggak Nabi pernah riwayat dalam hadis Nabi berjalan di air? Ada enggak?
Ada nggak Nabi terbang sendiri di langit, ada nggak? Pakai buruk. Ada nggak Nabi Muhammad SAW itu nggak makan sampai berbulan-bulan bertahun-tahun, ada nggak? Nggak ada. Tapi menunjukkan itu bukan suatu makam yang tinggi. Seumpama itu kedudukan tinggi sudah dikasih kepada Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jilani, ini penting juga saya sampaikan. Syekh Abdul Qadir Jilani ini punya namanya karomah itu umum, kayak umum dilihat sama orang itu. Beliau itu kalau ngaji pengajian seperti ini muridnya sampai ribuan, puluhan ribu muridnya. Jadi beliau itu mau keluar majelisnya itu susah, maka beliau biasa terbang di atas. Jadi muridnya ngelihat, udah umum itu, lihat mau hari-hari begitu. Kalau beliau mau pindah tempat itu terbang. Jadi umum karomah beliau. Suatu ketika beliau pernah ngelankan, wahai masyarakat di negeri ini, Baghdad ini, besok pengajian hari Jumat, malam Jumatnya saya undang semuanya, bahkan iklankan semua kepada seluruh penduduk Baghdad ini, saya akan nampakkan karomah saya yang paling tinggi katanya. Ini kan terbang ini sudah, kalau umum kita lihat kan luar biasa ini, bisa terbang ini. Tapi bila ilankan besok Jumat, ilankan kepada semua penduduk Baghdad yang hadir ini, saya akan tampakkan karomah yang Allah berikan kepada saya yang paling besar, yang paling tinggi. Ya, maka betul disampaikan semua kepada orang-orang. Wah, senang lalu, berarti rasa hebat, mulai bisa terbang nih, mungkin pikiran dengan wah luar biasa, hingga diilankan. Nah, pas harinya beliau naik ke mimbar, maka beliau ceramah, sampaikan di sana. Sekarang wahai penduduk negeri ini, saya akan sampaikan karomah yang Allah berikan kepada saya yang paling tinggi dan paling besar. Yang pertama, kamu pernah lihat nggak sholatku ini tidak sesuai dengan sholatnya Nabi Muhammad? Tidak sesuai. Kamu lihat nggak cara zikirku ini bertentangan dengan syariat? Tidak. Kamu lihat nggak cara saya berpakaian ini bertentangan dengan syariat? Tidak. Kamu lihat semua disebutkan, ada nggak semua yang saya buat ini, walaupun ibadah atau seharian saya bertentangan dengan syariat? Tidak. Itulah karomah saya yang paling besar. Istiqomah dalam memegang syariat. Itulah karomah saya yang paling besar, istiqomah itu. Lagu lawan kita kan warada karomah yang besar, wah tago berapa nah. Itu burung bisa itu. Kalau di laur oncel-oncel itu bisa. Nah, maka karomah terbesar itu seorang itu apa? Ketika dia istiqomah berpegang kepada syariat. Insyaallah ya. Nanti kalau kita anggap yang karomah itu aneh-aneh, dajjal nanti akan jadi murid dajjal kita. Dajjal itu lebih luar biasa mampunya, bisanya. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar, dan hati itu memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk bisa menolak dan menerima. Kalau basir itu katakan ini baik, maka nanti akan diterima oleh hati, dikerjakan atau tidak. Tetapi tergantangan basir itu melihat sesuatu hakikat yang kadang pandangan kita itu tidak baik tapi baik. Makanya basirah yang diberikan para wali itu kadang aneh-aneh gitu. Maka dalam Al-Quran disebutkan asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Bisa jadi apa yang dilihat mata zahir kita itu baik tetapi hakikatnya buruk. Maka berperan hati di situ adalah mata basirah kita. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin yang tanyakan. Iya. 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 Hah? Nggak usah, Pak. Tiang sering sampaikan ke sida. Kalau zaman sekarang memang ada mursyid-mursyid yang luar biasa yang dekat dengan Allah, cuman mereka itu takut dalam artian takut nanti muridnya nggak akan kuat. Zaman kita ini lemah kita. Jangankan mengaji ini aja kadang lepang lepos kita, apalagi bayat harus betul-betul. Dan bayat itu memang kriterianya siapa guru mursyid yang benar itu. Gak yang arahkan kepada sida untuk supaya lurus dalam segala hal, luwe baca salah. Pesan Said Muhammad bin Ali al-Malik almarhum, gurunya para guru-guru kita di Indonesia termasuk di Lombok ini, banyak selawat, karena itu akan menjadi mursyid bagi orang-orang yang nggak punya
Insya Allah apapun tujuan situ lah mendekati selawat, entah untuk takarub dengan Allah, selawat lah baca. Allah aku niat takarub dekat dengan Allah membaca selawat. Tetap sedikit zikirkan dulu, selesai zikir-zikir kita yang lain itu baca selawat terus. Pasti akan diarahkan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad itu adalah sumber hidayah, sumber petunjuk, tajalli pertamanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah lamun istiqamah baca selawat akan dibuka, tergantung niat kita, apalagi untuk bermakrifat. Karena tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah melalui jalan Nabi. Caranya yang paling mudah, mungkin kalau yang lain agak berat kita tinggalkan anak istri berat, mending baca salawat. Salahnya lazimkan minimal jangan sampai kurang 1000 setiap hari, niatkan untuk dekat dengan Allah. 1000 salawat Jibril baca 1000. Salahnya istiqamah, pasti nanti akan diberikan oleh Allah. Salah ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صلاة الله على طه رسول الله. بسم الله. حبيب الله توسلنا بسم الله هادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.